Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala semata, kita dapat kembali berkumpul bersua dalam rangka membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki hadis terakhir dari bab salat istisqa. Karena pada bab salat istisqa ini hanya ada dua hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah Ta'ala meridhoinya, anna rajulan dakhala al-masjida yauma jumu'atin min babi kana nahwa daril qada. Kata Anas bin Malik bahwasannya suatu hari ada seorang laki-laki yang dia masuk masjid di hari Jumat melalui pintu yang dekat dengan Darul Qada. Ada sebuah tempat namanya Darul Qada. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu. Dan di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat. Jadi ada seorang sahabat masuk Masjid Nabawi. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat. Fastaqbala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qaima. Akhirnya dia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qala, dan mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan-jalan terputus. Maksudnya adalah telah lama musim kemarau. Karena lamanya musim kemarau sehingga harta benda pada rusak, kemudian jalan-jalan pada putus. Fada'ullaha an yughithna. Berdoalah kepada Allah Ta'ala wahai Rasulullah agar Allah Ta'ala menurunkan kepada kita hujan. Qala, maka kata Anas bin Malik, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar turun hujan sebanyak berapa kali? 3 kali. Ini diantara adab berdoa. Kalau kita mau berdoa, ulangi doa itu berapa kali? 3 kali. Doa apa aja kita ulangi dalam doa-doa kita sebanyak 3 kali. Rabbana atina fid dunya, sampai akhirnya kita ulangi 3 kali. Dan doa-doa yang lainnya diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika berdoa mengulanginya sebanyak 3 kali. Qala Anas bin Malik menceritakan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik, fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin. Sebelumnya demi Allah, kita di awan atau di langit tidak melihat adanya awan, tidak pula melihat adanya gumpalan awan kecil. Jadi apapun pertanda, awan apapun pertanda turunnya hujan, sebelumnya tidak ada. Wa ma bainana wa baina sal'i min baitin wala darin. Dan antara kita dengan gunung Salak namanya, tidak ada yang menghalangi pandangan kami. Tidak terhalangi oleh rumah, tidak pula terhalangi oleh gedung. Artinya kita melihat langit cerah, benar-benar cerah. Kita melihat atas gunung benar-benar cerah. Kita tidak terhalangi untuk melihat langit yang di atas gunung. Semuanya terang. Qala fatala'at min wara'ihi sahabatun mithlu tursi. Tiba-tiba setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa,
Kata Anas bin Malik, datanglah awan yang seperti perisai. Falamma tawassatatis sama intasyara. Ketika awan tersebut sudah berada di tengah-tengah langit, kemudian awan itu tersebar. Summa amtarat, kemudian turunlah hujan. Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabta. Kata Anas bin Malik, demi Allah, kami selama 7 hari tidak pernah lihat matahari. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di khutbah Jumat, doanya hanya apa? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkanlah hujan, Ya Allah turunkanlah hujan, Ya Allah turunkan hujan. Yang tadinya langit terang langsung mendung, kemudian turun hujan berapa hari? 7 hari. Jadi enggak berhenti dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Selama 7 hari turun hujan terus. Qala summa yakhtubu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam summa dakhala rajulun min dzalikal bab fil jumu'atil muqbilah. Kemudian datang seseorang di Jumat berikutnya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu fastaqbalahu qaiman. Di Jumat berikutnya ada seorang laki-laki yang kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah dan dia mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Wahai Rasulullah, harta benda telah rusak dan jalan-jalan juga telah terputus. Jadi kalau lama musim kemarau, harta-harta pada rusak, kemudian jalan-jalan pada putus. Begitu pula kalau hujannya apa? Terus menerus sampai 7 hari nggak berhenti. Nah, sampai 7 hari para sahabat tidak melihat matahari, itu pun juga akan menjadikan harta benda rusak, plus jalan-jalan juga pada terputus. Fada'ullaha yumsikha anna. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala menahan hujan ini, tidak kembali menurunkan hujan. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi tsumma qala. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Di sekitar itu di mana? Allahumma alal akam. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit-bukit. Wattirab, dataran-dataran tinggi. Wabutunil audiyah, lembah-lembah. Wa manabitis syajari, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi ini diantara doa yang kita baca ketika kita pengen hujan itu apa? Berhenti. Jadi kalau kita pengen hujan itu berhenti, diantara doa yang kita baca adalah ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wattirab wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Qala fa'aqla'at. Langsung ketika Nabi SAW membaca doa ini, hujan itu langsung berhenti. Wa kharajna namshi fis syamsi. Kemudian kita keluar dari masjid, kita pulang ke rumah, matahari telah kembali datang. Qala Syuraik. Syuraik, muridnya Anas bin Malik, muridnya sahabat Nabi, berarti dia seorang tabi'in, dia bertanya, Fasa'altu Anas bin Malikin. Saya tanya kepada Anas bin Malik, ahuwa rajulul awal? Apakah yang datang kedua adalah orang yang datang pertama? Kalau yang datang kedua kan minta agar hujan apa? Berhenti. Yang datang pertama minta agar turun hujan. Kata Syuraik, apakah yang datang kedua itu sama dengan orang yang datang pertama? Kata Anas bin Malik, la adri, saya tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi intinya jamaah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa agar turun hujan. Nabi SAW juga pernah berdoa agar hujan itu apa? Berhenti. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tentunya banyak sekali poin yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, namun saya akan cukupkan dengan 3 hal. Yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan cara-cara istisqa. Di antara cara-cara istisqa. Jadi kalau istisqa itu artinya apa jamaah? Istisqa artinya apa? Minta hujan. Di sana ada istisqa, minta hujan. Di sana ada sholat istisqa. Sholat dalam rangka minta hujan. Antara istisqa sama sholat istisqa beda enggak? Beda.
Jadi kalau istisqa itu hanya minta hujan, sedangkan sholat istisqa itu minta hujan dengan cara apa? Sholat. Cara minta hujan itu ada 3. Yang pertama adalah dengan sholat istisqa. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, hadis Ibnu Abbas yang kita sebutkan bahwasannya sholat istisqa itu caranya seperti sholat apa? Id. Caranya seperti sholat Id. Yang kedua adalah istisqa fi khutbatil Jumu'ah. Yang kedua adalah istisqa di saat khutbah Jumat. Jadi saat khutbah Jumat biasanya khotibnya kan diakhiri dengan doa. Nah, di antara doa ketika pengen minta hujan adalah Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jadi dibaca ketika khutbah Jumat. Yang ketiga adalah dibaca atau doa minta kepada Allah kapan saja. Di waktu-waktu mustajab seseorang sendiri-sendiri minta Allah, ini minta kepada Allah agar diturunkan hujan, ini juga disebut dengan apa? Istisqa. Jadi istisqa itu intinya minta hujan. Ada yang langsung dengan doa, namanya istisqa, minta hujan. Ada yang dengan sebelumnya melakukan apa? Sholat. Ini poin yang pertama. Kalau yang hadis ini menjelaskan yang kedua tadi, minta hujan di saat apa? Khutbah Jumat. Poin yang kedua adalah di dalam hadis ini jamaah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya di antara sunnah di saat sholat istisqa berdoa dengan cara mengangkat tangan. Di saat di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita minta hujan di khutbah Jumat adalah dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan di dalam doa itu ada 3 kondisi. Mengangkat tangan di dalam doa itu ada 3 kondisi. Yang pertama adalah asna istisqa. Di saat istisqa. Di saat istisqa jamaah disunahkan untuk mengangkat tangan, dan mengangkat tangannya itu bukan sekedar mengangkat tok, namun diangkat sampai tinggi. Ini dalam istilah ulama namanya al-ibtihal. Berdoa dengan cara mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai kelihatan apa ya jamaah? Ketiaknya. Ini namanya ibtihal. Dan dalam sholat istisqa kita berdoa seperti itu. Kalau dalam biasanya kan cuma hanya sejajar dengan bahu jamaah ya, sekitar dengan bahu. Tapi kalau dalam sholat istisqa itu diangkat sampai di atas kepala. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, mengangkat tangan lebih tinggi daripada kepala. Yang kedua adalah ketika khutbah Jumat. Jadi ketika khutbah Jumat kita tahu bahwasannya setelah khutbah Jumat artinya di khutbah kedua itu ada doa. Doa yang kita baca. Nah, ketika khutbah Jumat di khutbah kedua kan ada doa. Doa di situ bukan dengan mengangkat kedua tangan. Jadi kalau kita khutbah Jumat biasa bukan istisqa, kemudian di khutbah kedua karena sebelum berakhir ada doa. Nah, doa di situ bukan dengan cara mengangkat kedua tangan. Namun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berisyarat dengan jari telunjuk. Jadi berdoanya itu dengan berisyarat dengan jari telunjuk, diangkat seperti ini. Bukan dengan cara mengangkat kedua tangan. Namun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengangkat jari telunjuk. Suatu hari ada seorang ulama yang melihat ada khotib yang ketika berdoa dalam khutbah Jumat, bukan dalam rangka istisqa, dia berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian dia mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW ma yazidu ala an yaqula biyadi hakada. Ini salah. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berdoa seperti dalam khutbah Jumat. Yang ada adalah Nabi SAW cukup berisyarat dengan apa? Mengangkat telunjuknya saja. Ini yang kedua jamaah. Jadi yang pertama tadi, kalau doa istisqa maka mengangkat tangan setinggi-tingginya. Yang kedua, kalau doa dalam khutbah Jumat maka tidak perlu mengangkat tangan, yang ada hanya berisyarat dengan apa? Telunjuk. Selain keduanya, maka secara umum kita disunahkan mengangkat tangan. Jadi selain keduanya, secara umum kita disunahkan mengangkat tangan, karena mengangkat tangan diantara adab berdoa. Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum hayyun karim. Rabb kalian itu pemalu dan maha baik. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Allah malu kalau seandainya ada hambanya yang minta sama Allah dengan cara mengangkat kedua tangannya kemudian dikembalikan tidak tanpa dikabulkannya doa. Jadi Allah malu kalau melihat hamba berdoa sambil mengangkat tangan
kok kemudian tidak dikabulkan. Maka di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan dan yakin bahwasannya Allah Ta'ala akan mengabulkan. Ini mengangkat tangan di dalam doa. Jadi ada yang sangat tinggi, itu kapan? Istisqa. Yang kedua hanya berisyarat dengan jari telunjuk, ini doa dalam khutbah Jumat. Selain keduanya, secara umum kita ketika berdoa disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, poinnya bisa kita ambil jamaah, disyariatkannya istisqa. Jadi kalau istisqa itu minta hujan, kalau istisqa itu minta hujan berhenti. Saya ulang, ada istisqa, ada istisqa. Kalau istisqa itu minta hujan, kalau istisqa itu minta hujan agar berhenti. Apa doanya? Tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau jenengan pengen ringkasnya seperti itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Kalau pengen panjang, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wattirabi wa butunil audiyati wa manabitish syajari. Kalau yang pendek apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.